Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Karakter Building yang beranggotakan Muhammad Jovi Sidki, Santri Simatupang, Yuli Armaini, Cindy Wulandari, dan Kurnia Melianti. Di sini kami diberikan tugas oleh mata kuliah Karakter Building untuk membuat sebuah video pembelajaran yang akan dibagikan kepada teman-teman lainnya. Dan juga di sini kami diberikan tugas yaitu untuk mencari contoh kasus mengenai pelanggaran akuntabilitas dari berbagai surat kabar dan dari sumber video. Kasus mengenai pelanggaran akuntabilitas yang kami pilih, tim 4 yang kami pilih adalah kasus korupsi PT Garuda Indonesia, lalu ada kasus PT Jiwasraya merekayasa laporan keuangan. Nah, untuk yang pertama, mungkin bisa dijelaskan oleh Saudari Cindy Wulandari. Pada Cindy Wulandari, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Jopi. Yang kedua yaitu diskusikan bagaimana menciptakan kondisi yang baik atau akuntabel dengan membandingkan kondisi faktual dengan kondisi ideal terkait konteks. Yang pertama yaitu transparansi dan akses informasi. Yang kedua yaitu fraud dan perilaku korup. Yang ketiga itu penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat yaitu penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Dan yang kelima itu konflik kepentingan. Next. Baik, selanjutnya yaitu kasus korupsi PT Garuda Indonesia. Ini terdapat beberapa link surat kabarnya. Baik, di sini bisa dapat kita lihat sendiri. Selanjutnya yaitu link videonya juga dapat di sini. Next. Baik, ini adalah contoh video kasus dari kasus dari korupsi PT Garuda Indonesia. Mari kita simak. Sudah ada 5 orang. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut penetapan tersangka baru jadi kesempatan bersih-bersih BUMN. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emir Syahsatar dan mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi Sutikno Sudarjo sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat ATR 72600 di PT Garuda Indonesia. Kedua orang tersangka ini disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan tidak dilakukan penahanan karena masing-masing sedang menjalani pidana atas kasus PT Garuda yang ditangani oleh KPK. Merespon penetapan tersangka baru di perusahaan plat merah tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan penetapan tersebut menjadi bagian program bersih-bersih BUMN. Bersih-bersih BUMN tadi yang disampaikan Pak Jaksa Agung, ini bukan program seperti istilah kita hanya ingin menangkap. Tetapi yang terpenting, bagaimana program ini kita memperbaiki sistem yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN. Dengan demikian, sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Kejagung menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat ATR 72600. Dari hasil hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPPKP, kasus korupsi ini telah merugikan negara sampai 8,8 triliun rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Santri. Pak Santri, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Cindy. Di sini saya akan melanjutkan untuk mentelaah mengenai 2 kasus. Yang pertama itu Jaksa Agung Senitiar Barhanuddin sebelumnya menjelaskan kasus tersebut bermula dari
temuan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan dari berbagai jenis tipe pesawat. Nah, 2 diantaranya adalah berbandir ZRX 100 dan ATR 72600 yang dilaksanakan dalam periode 2011 sampai dengan 2013, dan penyimpangan yang terjadi dalam proses kajian feasibility study atau business plan rencana pengadaan pesawat sub-100 seater atau ZRX 1000 maupun pengadaan pesawat turbopropeller atau ATR 72600 yang di dalamnya memuat analisis pasar, rencana jaringan penerbangan, analisis kebutuhan pesawat, proyeksi keuangan, dan analisis resiko. Nah, penyimpangan juga terjadi dalam proses pelelangan dalam pengadaan pesawat sub-100 seaters atau ZRX 1000 maupun pengadaan pesawat turbopropeller atau ATR 72600 karena mengarah untuk menenangkan pihak penyedia barang atau jasa tertentu, yaitu bombardir dan ATR. Nah, selain itu adanya indikasi suap menyuap dalam proses pengadaan pesawat sub-100 seaters atau ZRX 1000 ini maupun pengadaan pesawat turbopropeller atau ATR 72600 dari manufaktur. Nah, akibat dari pengadaan yang menyimpang itu mengakibatkan PT Garuda Indonesia mengalami kerugian. Nah, selanjutnya di sini ada masalah penyebab, solusi atau output dari kasus korupsi PT Garuda Indonesia, dan juga terdapat solusi dan perilaku yang akuntabel. Yang pertama itu mengenai masalah dari kasus korupsi PT Garuda Indonesia dapat diperoleh yaitu kasus korupsi pesawat Garuda yang dimana terjadi karena pihak yang tidak independen. Nah, penyebabnya adalah penyimpangan dalam proses pengadaan dari berbagai jenis tipe pesawat. Penyimpangan juga terjadi dalam proses pelelangan dalam pengadaan pesawat sub-100 seaters atau ZRZ 1000 maupun pengadaan pesawat turbopropeller atau ATR 72600. Dan solusi atau output hasil yang diinginkan dalam kasus korupsi PT Garuda Indonesia yaitu yang pertama, memastikan perusahaan mempunyai rencana bisnis ke depan yang menguntungkan. Yang kedua, menekan biaya serendah-rendahnya dan seefisien mungkin yang disesuaikan dengan harga pasar. Nah, salah satunya adalah penyewaan pesawat. Nah, saat ini kata dia dalam proses PKPU dengan lessor terus berjalan. Dan yang ketiga adalah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan menghindari celah terjadinya korupsi di Garuda dan laporan keuangan yang setransparan mungkin terhadap seluruh proses bisnis yang terjadi di perusahaan PT Garuda. Dan perilaku yang akuntabel yang diperoleh dalam kasus korupsi PT Garuda Indonesia ini, yang pertama adalah tindakan atau keputusan perimbangan atau tidak bias. Yang kedua adalah akuntabel dan transparan. Yang ketiga adalah bekerja secara penuh, efektif, dan efisien. Yang keempat adalah berperilaku sesuai dengan standar atau kode dan etika. Dan yang terakhir adalah mendeklarasikan secara terbuka apabila terjadi konflik kepentingan. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yuli. Baik, terima kasih. Contoh kasus selanjutnya yaitu PT Jiwasraya merekayasa laporan keuangan, di mana link-linknya yaitu terdapat pada surat kabar. Bisa kalian lihat ini, dan link videonya juga. Next. Bilang apa? Baiklah, ini merupakan video dari kasus tersebut. Mendeteksi potensi kerugian di Jiwasraya telah terjadi sejak 2016 lalu. Kerugian tersebut angkanya terus membengkak dari tahun ke tahun. Namun fakta kerugian itu selama ini kerap disembunyikan oleh para pejabat Jiwasraya melalui rekayasa laporan keuangan. BPK memperkirakan hingga tahun 2019 jumlah kerugian tersebut angkanya mencapai 27,2 triliun rupiah. Kerugian ini terutama terjadi karena Jiwasraya menjual produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi sejak tahun 2015. Sementara pihak Kejaksaan Agung menyebutkan potensi kerugian Jiwasraya diperkirakan lebih dari 13,7 triliun rupiah.
Namun angka ini masih merupakan prediksi awal sebab kejaksaan masih terus menghitung angka pasti dari kerugian itu. Kasus gagal bayar yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya Persero seolah-olah semakin meneguhkan opini publik bahwa pengelolaan BUMN hanya menjadi ajang penyedotan keuntungan secara membabi buta. Episode Buram yang mengisahkan betapa buruknya pengelolaan keuangan BUMN tiada pernah kehabisan cerita. Belum selesai cerita keruwetan dari satu BUMN, muncul kasus yang lain. Masalah yang membelit Jiwasraya merupakan proses akumulasi yang cukup panjang. Menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Agung Firman Sampurna, Jiwasraya sudah bermasalah sejak 2016. Jiwasraya disebut memanipulasi laporan keuangan sejak 2006. Meski mencatatkan laba, namun laba itu disebut semu karena adanya rekayasa akuntansi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baiklah, selanjutnya BPK pada saat melakukan pemeriksaan keuangan yang kala itu lantas memberikan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapatnya untuk laporan keuangan dari tahun 2006 sampai 2007 lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit perseroan PT Jiwasraya juga semakin lebar, yakni sebesar 5,7 triliun pada 2008 dan 6,3 triliun rupiah pada tahun 2009. Kondisi keuangan Jiwasraya terus memburuk yang akhirnya berujung pada kasus gagal bayar polis yang membuat kebobrokan itu pun terkuak. Next. Nah, adapun masalah, penyebab, solusinya, dan perilaku yang akuntabel. Dari masalahnya yaitu kasus gagal bayar yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya itu dikarenakan mempercantik laporan keuangannya untuk menarik investor. Jiwasraya disebut memanipulasi laporan keuangan sejak 2006. Meski mencatatkan laba, namun laba itu disebut semu karena adanya rekayasa akuntansi. Penyebabnya yaitu Jiwasraya telah melakukan pemolesan data alias window dressing pada penjualan produk JS Saving Plan. Pihak Jiwasraya ternyata menaruh dana JS Saving Plan itu ke saham-saham yang berkualitas rendah, seperti Trio, Sugi, dan LCGP. Adapun solusinya atau hasil yang diinginkan itu ada 4. Yang pertama, restrukturisasi utang. Yang kedua, pendirian holding asuransi. Yang ketiga yaitu kerjasama dengan badan umum milik negara untuk bentuk anak perusahaan. Yang terakhir yaitu menjual portofolio saham. Dan perilaku yang akuntabel. Adapun perilaku yang akuntabel yaitu yang pertama akuntabel dan transparan. Yang kedua bekerja secara penuh, efektif, dan efisien. Yang ketiga berperilaku sesuai dengan standar, kode, dan etikanya. Dan yang terakhir yaitu mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi konflik kepentingan. Next. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Hasil presentasi dari tim 4. Apabila ada kesalahan kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.